Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumil. Ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh kali ini kita bisa kembali berjumpa dengan izin Allah dalam kajian rutin kaji kitab-kitab para ulama. Kita akan melanjutkan pembahasan ilmu mustalah hadis, yaitu dari kitab Taisir ya Ulumul Hadis. Secara matan kita membahas matan Watul Fikar ya, yang kita lengkapi dengan kitab Taisir Ulumul Hadis lil Mubtadi'in ya, karya Syekh Amr Abdul Munim Salim, yaitu mengenal kitab-kitab hadis. Sebelumnya kita membahas tentang sunan ya. Sunan Abu Dawud. Halaman 25 ya. Wa kitabuhu as-sunan, kitabnya as-sunan min dawawinil Islam ya, termasuk kitab-kitab ya dalam Islam alati la yustagna anha, yang tidak bisa ya orang itu tanpanya. Artinya pasti membutuhkannya. Ila annahu lam yashtarit fi sihata, hanya saja beliau tidak mensyaratkan kesohihan ya di dalamnya. Bal fiha sahih, tetapi di dalamnya ada yang sahih, wal hasan, was salih. Ya, salih maksudnya hasan ya, yang layak untuk dijadikan hujah. Wa doib dan doib, wal munkar ya, dan yang munkar yang tidak dikenal munkar. Munkar termasuk doib juga. Walam yashtarit al-isti'abah fi dzikri ahadisil babi, dan tidak mensyaratkan menyeluruh ya, atau mencakup keseluruhan dalam menyebutkan hadis-hadis dalam suatu bab. Wa inama takribul manfaati bihi, ya hanyalah mendekatkan manfaat dengannya. Wa qad yuridul hadis al-wahida min aktsari min wajhin, dan terkadang beliau menampilkan satu hadis dengan lebih dari satu bentuk ya, lebih dari satu bentuk riwayatan ya, baik itu li ziyadatin fi matnin aw sanadin, untuk tambahan dalam matannya ataupun dalam sanadnya. Wa qad yatakalamu ala ba'dil hadisi bil i'lali, dan terkadang beliau berbicara terhadap sebagian hadis ya dengan i'lalnya, menyebutkan ilah ya, kecacatan yang tersembunyi dalam hadis. Wa dzikril ikhtilafi fiha ala ruwatiha, dan menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya terhadap para rawinya. Wa qad fasala al-kalama ala sunanihi,
Ya, dan sungguh beliau telah merinci perkataan atau pembahasan terhadap sunannya fi risalatihi ila ahli Makkah, dalam risalahnya kepada penduduk Makkah, wahia nafi'atun jiddan, itu sangat bermanfaat, farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat padanya dengan rahmat yang luas. Ya, jadi kita bisa baca sendiri di dalam kitab Sunan ya Abu Daud yang memuat hadis-hadis, khususnya hadis-hadis hukum ya, kaitan dengan fikih. Kemudian yang berikutnya, kitab hadis berikutnya Jami'ut Tirmidzi, atau yang dikenal dengan Sunan Tirmidzi. Wa musannifuhu, dan penulisnya adalah huwa Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Syawroh ya, bin Musa bin Dohak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi Ad-Doriri. Wal ismu sahihu li kitabihi, dan nama yang benar untuk kitabnya ini kama qara'tuhu ala turati dan nusakh, sebagaimana aku membacanya pada salah satu naskah yang mahtuto al-mu'tamadah ya, yang dijadikan acuan li jamihi, untuk jami'nya, jami Tirmidzi, al-Jami'ul Kabir. Ya, jadi nama kitabnya itu Al-Jami'ul Kabir. Wa atlaqa ba'dhum alaihi tazawujan, sebagian mereka menyebutkannya atau menyebutnya dalam bentuk melebih-lebihkan, tazawujan. Jami'us Sahih. Ya, fastuhira bihi, maka terkenalah ia dengan nama itu. Disebut Jami' Sahih, padahal di dalamnya tidak semua Sahih ya. Kalau disebut Jami' Sahih kan berarti harus Sahih semuanya. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Tapi memang dari nama kitab itu sendiri jadi cerminan, jadi tidak mensyaratkan semuanya Sahih. Wa'ila, yang jika tidak fafihi, maka di dalamnya jumlatun minad dha'ifi, ada sejumlah hadis yang dhaif, wal munkar wal maudhu, mimma yudfa'u bi'itlaqis sihati alaihi ya, termasuk yang ditolak ya secara dengan memutlakan atau menyebutkan kesohihan atasnya. Ya, jadi penyebutan ini adalah Jami'u Sahih, yaitu berdasarkan fakta yang ada bahwa di dalamnya tidak semuanya hadis yang sahih, maka bisa ditolak ya, penyebutan nama tersebut. Wa Tirmidzi, ya Imam Tirmidzi itu tilmidul Imamil Bukhari, adalah murid Imam Bukhari rahimahullah, wa khirriju, dan alumninya fi hadhis sinah, ya di dalam keahlian ilmu hadis ini, sinah atau ya fi hadhis sinah atau sonah, di dalam keahlian, keterampilan ilmu hadis ini. Jadi muridnya Imam Bukhari, Tirmidzi ini. Wa katsiran ma yanqulu anhu, dan banyak ya Imam Tirmidzi ini mengutip perkataan Imam Bukhari fi jamihi, dalam kitab jaminya ini, indal kalami ala ahwalir ruwat, ketika berbicara tentang atau terhadap kondisi para perawi, ya wasama'atihim, dan mendengar apa yang didengar oleh mereka.
hadis-hadis yang mereka dengar, wa ilali hadisihim, dan ilah-ilah hadis-hadis mereka. Wa jami'u hadza, dan kitab jami'nya ini ya yang Tirmidzi yukhalifu sunan Abi Dawud. Berbeda dengan Sunan Abu Dawud fi iradihi Abu Abaz Zuhdi, ya dalam mengemukakannya, jadi dia mengemukakan, mencantumkan ya bab-bab zuhud. Ya ada bab zuhudnya, wa fadailal a'mali, fadail keutamaan amal, alati lam yuridha Abu Dawud, yang tidak dikemukakan oleh Abu Dawud. Jadi kalau Abu Dawud sangat fokus kepada hadis-hadis hukum, karena memang dinyatakan oleh beliau sendiri dalam risalahnya itu. Sedangkan di Jami Tirmidzi selain bab-bab fikih, karena memang itu adalah makna dari sunan ya, kitab sunan itu, tetapi juga ditambahkan tentang bab zuhud, bab adab gitu ya. Wa huwa kitabun jami'un, ya, ini adalah kitab yang mengumpulkan, mengkompilasi ya, azimul faidati, besar manfaatnya, jama'a fihi baina ruwatil hadisi wa dirayatihi. Ya, beliau Imam Tirmidzi di dalamnya mengumpulkan antara riwayat hadis dan diroyahnya. Ya, diroyah hadis, pemahamannya. Wa ilalihi, ya ilat-ilatnya, wa ahwali rijalihi, dan keadaan para perawinya, wa madzahibi ahlil ilmi fi abwabil fikih, dan mazhab ahli ilmu dalam bab fikih. Jadi tidak hanya menampilkan hadis semata ya. Dalam Jami Tirmidzi ini terkadang juga penulis menyebutkan pendapat para ulama, para ahli fikih, mazhab dalam permasalahan tertentu, dalam permasalahan fikihnya itu. Jadi beliau di dalam kitabnya ini mengumpulkan antara riwayat ilmu hadis secara riwayat dan ilmu hadis secara diroyah, pemahaman terhadap hadis. Dan riwayatnya juga beliau seringkali menyebutkan hukum-hukum dari hadis itu, sahih, dhaif. Ya, bahkan beliau membawa istilah yang berbeda dari ulama lain ya, dengan menyebut hasan sahih. Ya, itu di bawah disebutkan. Inilah yang membuat para ulama itu berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan hasan sahih, hasan gharibnya oleh Imam Tirmidzi ini. Para ulama berbeda pendapat, tidak mengetahui secara pasti apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi itu. Ila annahu ittakhadha li nafsihi fi kitabihi hadza itlaqatin. Ya, hanya saja beliau ya Imam Tirmidzi mengambil untuk dirinya dalam kitabnya ini ya itlaqat, istilah-istilah, wa ausaf, dan sifat-sifat alal hadis, terhadap hadis, ihtalafal ulama'u fi fahmi maqasidiha. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud-maksudnya, wa ma'rifati ma'naha wa marmaha, dan mengetahui maknanya dan tujuannya. Jadi tidak ada ulama yang mengetahui secara pasti apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi itu, ika qaulihi, seperti perkataannya hasan sahih. Ya, hasan sahih. Jadi ini kan dua istilah yang berbeda. Ya, ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih. Para ulama membagi, ya seperti yang dikatakan oleh Al-Iraqi dalam Alfiyahnya, wa ahlu hadza sya'ni qasamu sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan.
Ya, ahli dalam ilmu shalah ini membagi, para ulama yang ahli dalam ilmu shalah ini membagi hadis itu kepada tiga. Ya, kepada sahih, dhaif, dan hasan. Atau sahih, hasan, dan dhaif. Ya, dengan sahih yang dengan 5 syaratnya yang sudah kita bahas. Sedangkan hasan ada satu syarat, yaitu dari dobatnya tidak sampai kepada tamudobti, ya. Dobat yang sempurna, ya, tetapi hanya sampai kepada hafifudobti. Yaitu adalah termasuk kategori hadis hasan. Ini dua istilah hadis yang berbeda, tetapi Imam Tirmidzi dalam menghukumi hadis terkadang beliau menyebut hasan sahih. Nah, apa yang dimaksud ini? Nah, Ibnu Hajar ya diantaranya yang menjelaskan, ya cukup jelas eh, maksud ya dari Imam Tirmidzi ini. Kalau memang ada beberapa jalur ketika disebut hasan sahih, maksudnya dalam satu jalur sahih, dalam satu jalur hasan. Ya, kalau hanya satu jalurnya itu ketika beliau menyebutkan hasan sahih, jadi diperselisihkan tentang hukum terhadap jalur itu. Ada yang menyebut hasan dan sahih. Ya, itu di antara penafsiran ulama. Ya, tetapi memang tidak secara pasti. Begitu juga hasan gharib. Ya, hasan sahih gharib. Hasan laisa isnaduhu bidzakal qaim. Ya, hasan tapi isnadnya tidak kokoh. Di sini tidak dijelaskan, ya. Wa tafsilu ma'ani wa idahi marami hadil awsab laisa ma mahal laisa mahalluha hadzal kitaba. Atau bisa juga laisa mahallaha hadzal kitabu. Ya, tergantung kita mau menganggap mana isim laisa dan mana khobarnya. Rincian makna-makna dan penjelasan maksud dari sifat-sifat ini, ya ini kitab ini bukan tempatnya. Jadi kalau kitab ini bukanlah tempatnya. Laisa mahallaha hadzal kitabu. Jadi penulis tidak menjelaskan ya apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi itu. Qad basatna tafsila dzalika fi syarhina ala mau'izah az-Zahabi. Sungguh kami telah berbicara panjang lebar eh, berkenaan dengan rincian hal itu dalam syarah kami terhadap kitab Mau'izah, ya, Imam Az-Zahabi, ya, wal Hasan fi Mizanil Ihtijaj. Wa qad wasafal ba'du at-Tirmidzi ya bitasahuli wa huwa ala hilafi dzalika. Sebagian orang, sebagian ulama mensifati, menilai Imam Tirmidzi itu dengan tasahul, bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis, yang menilai para perawi. Tetapi dibantah ya oleh penulis, wa huwa ala hilafi dzalik. Justru dia kebalikan dari hal itu. Justru Imam Tirmidzi termasuk yang tasyadud, ya. Jadi memang ada kelompok para ulama di dalam menilai, ya di situ ada yang tasahul, ada tawasud, ada yang tasyadud. Kama bayanahu fi ghairi mawadiin, sebagaimana kami menjelaskannya di lebih dari satu tempat. Wa kitabu hadza min anfa'il kutubi alal itlaq. Ya, kitabnya ini ya adalah termasuk kitab yang paling bermanfaat secara mutlak. Wa jazahullah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya ya anna, ya dari kami
atau melalui doa kami anil anil muslimin, maaf, anil muslimin dari kaum muslimin, ya, dari doa kaum muslimin, khaira jazain, dengan balasan yang terbaik, wa rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian berikutnya Sunan Nasai. Yang ketiga itu Sunan Nasai, wa musannifuhu huwa, penulisnya adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan, ya, Ibni Bahrin bin Ibni Dinar Abu Abdurrahman An-Nasai. Wa sunanuhu fiha, dan sunannya di dalamnya sahih, ada hadis yang sahih, wa dhaif wa syadidu dha'fi, dan dhaifnya parah, ya, ada yang dhaifnya parah. Ya, karena dhaif itu secara umum bisa dibagi dua, ada yang dhaifnya parah dan dhaifnya ringan. Dhaif parah itu ada perawinya yang dusta, ya, kalau dusta itu maudhu, ya. Dan ada yang dituduh dusta, ya, muttaham bil kadzib. Wa ta'a man atlaqa sihata alai, dan keliru orang yang menyebutkan memutlakan atau menyebutkan kesahihan, ya, atasnya. Jadi dianggap sebagai hadis sahih saja. Walahu ibaratun ala ba'dil ahadis, ya, yaksiru ala itlaqiha kullu ahadin ila man atahullahul ilma wal ma'rifah walahu kalamun fil ilali wa ikhtilafil wujuhi ya minas sunani kal jawharati minal iqdi. Dia, ya, Imam Nasai itu memiliki ungkapan-ungkapan, istilah-istilah terhadap sebagian hadis-hadis, ya, yang setiap orang, ya, setiap orang itu yaksuru ala itlaqiha, sedikit, ya, sedikit apa namanya, memahami, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Nasai itu, kecuali orang yang Allah berikan ilmu dan pengetahuan. Dia memiliki pembahasan dalam ilal, ikhtilaf, wujud, perbedaan bentuk-bentuk periwayatan, ya. Ia minas sunan, dia adalah termasuk sunan yang seperti mutiara, ya, dari kalung, ya. Wa sunanun nasai idza utliqat urida biha sunanul mujtaba. Ya, Sunan Nasai itu kalau disebutkan, ya, secara mutlak, yang dimaksud adalah Sunanul Mujtaba, Mujtana, maaf, ya. Sunanul Mujtana, yaitu Sugro, ya, Sunan Sugronya Imam Nasai. Ya, karena dia juga memiliki Sunan Kubro. Ya, wal Mujtana, dan kitab Mujtana ini laisat min ihtisari tilmidihi Ibni Sinni Ibni apa? Ibnu Sunni, ya. Dan Mujtana ini bukanlah ringkasan muridnya, itu Ibnu Sunni. Kama za'ama ba'du ahli ilmi, sebagaimana dianggap oleh sebagian ahli ilmu, bal hiya min intiqaihi wa wad'ihi. Tetapi justru itu adalah termasuk pilihan, ya, dari Imam Tirmidzi itu sendiri, wa wad'ihi, dan beliau sendiri yang membuat, yang menyusunnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini kitabnya kitab yang mana, Ustaznya? Yang Taisir Ulumul Hadis, Pak. Oh, Taisir.
Tersalju. Yang keempat, Sunan Ibnu Majah. Wa musannifu dan penulisnya huwa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Ribai Al-Quzwaini. Wa kitabu hadza nafi'un, dan kitabnya ini bermanfaat, ya illa annahu dunal homsati fi rutbati. Ya, tetapi dia itu kitabnya itu ya adalah di bawah kitab yang lima kitab sebelumnya. Maksudnya 5 kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Nasai. Jadi secara tingkatan ya firutbah yaitu di bawah 5 kitab tersebut. Fa fihi adadun kabirun minal ahaditsi dhaifati. Di dalamnya ada sejumlah yang besar dari hadis-hadis yang dhaif, wa jumlatun minal ahaditsil maudu'ati, dan sekelompok sejumlah hadis-hadis yang maudu, yang palsu, yang lemah, sangat lemah sekali. Ya, nuktatun latifah. Ada satu tambahan faidah yang sederhana. Idza qala al-muhadditsuna fil hadis, apabila para ahli hadis itu berkata dalam suatu hadis, rawahu sita atau akhrajahu sita, ini menyebutkan istilah-istilah ya, menyebut para imam. Khususnya memang biasanya di kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar membuat istilah-istilah, yaitu sita ya, sita imam yang 6, fayu'nuna bidzalika bi anal haditsa mukharrajun fi Sahih Bukhari. Ya, mereka maksudkan dengan hal itu, dengan dikeluarkan oleh imam yang 6 itu, bahwa hadis itu dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Disebut juga kutubus sittah itu ya. Wa idza qalu rawahu aw akhrajahu al-arba'ah. Ya, apabila mereka mengatakan diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh imam yang 4, fayaqsiduna bidzalika atau yaqsuduna bidzalika. Mereka memaksudkan dengan hal itu Sunan Abi Daud. Nah, kalau disebut arba'ah itu berarti sunan ya semuanya. Sunan arba'ah. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi atau Jami Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kalau disebut sebagai arba'ah tadi itu. Kalau muttafaq alaih ya, Bukhari Muslim. Kalau salasah itu 4 sunan selain Ibnu Majah. Itu dijelaskan dalam Bulughul Maram ya di awalnya. Kita membahas 10 salam kemarin lupa ya. Situ dijelaskan istilah-istilah para perawi itu. Lalu yang berikutnya Muwatta Imam Malik ya. Wal Muwatta huwal kitabul murattab alal abwabil fiqhiyah. Muwatta itu adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, illa annahu yahtarifu anis sunan. Ya, nah apa bedanya dengan sunan? Ya, hanya saja dia itu berbeda dari sunan. Sunan itu kan sama ya, disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya, nah Muwatta ini berbeda dengan sunan itu min jihati annahu yahtawi alal ahadisil marfu'ati. Dari sisi bahwa Muwatta itu berisi hadis-hadis yang marfu ya, yang disandarkan kepada Nabi, wal mauqufah, dan yang disandarkan kepada sahabat, wal maqtu'ah, dan kan yang disandarkan kepada tabi'in. Itu jadi ada tidak hanya hadis Rasul, tapi juga ada perkataan para sahabat
dan perkataan para tabi'in. Itu disebut muwatta. Wal imamu malikun Imam Malik huwa ibnu Anas ibni Malikin ibni Abi Amir ibni Amrin ibni Al-Haris Abu Abdullah Al-Madani Syekhul Islam Imamu Daril Hijrah. Ya, imam negeri hijrah itu Madinah. Beliau selain ahli hadis juga ahli fikih mazhab Malik ya. Wal muwatta'u fi jumlatun kabiratun jiddad minasyai. Muwatta itu di dalamnya ada sejumlah sangat besar dari hadis sahih. Jadi kebanyakannya itu hadis sahih di dalam kitab Muwatta. Wa qalilun minad dhaif, sedikit yang dhaif. Wa fihi balaghat, di sana ya di dalamnya atau berkenaan dengannya ada balaghat apa namanya? penilaian yang berlebihan ya. La yuhkamu 'alaiha, tidak dihukumi atasnya illa idza tabayyana isnaduha, kecuali apabila telah jelas sanadnya. Wa qala fil Imam Syafi'i berkata ya berkenaan dengan Muwatta ini, ma'alamu syai'an ba'da kitabillahi ta'ala ashahu min Muwatta'i Malik. Aku tidak mengetahui suatu ya atau kitab yang lebih sahih ya setelah kitab Allah setelah Al-Qur'an daripada Muwatta'nya Imam Malik. Wa qawlu hadza qabla wad'i sahihaini, dan perkataan Imam Syafi'i ini adalah sebelum disusunnya sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim ya, karena masanya kan lebih dulu ya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Bukhari apa namanya di bawah Imam Syafi'i ya. Gitu, bahkan beda 2 atau bakoh ya. Jadi misalnya Imam Syafi'i yang bersama dengan Imam Syafi'i itu Sufyan bin Uyainah, satu angkatan. Murid Sufyan bin Uyainah Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Nah, Abdullah bin Zubair Humaidi itu gurunya Imam Bukhari. Wa qawlu udah tadi wa illa fal ummatu tafaqat ala anna al-ashah kutubi badal Quran Karim sahihan. Ya. Ya, jika tidak ya maka umat itu telah bersepakat bahwa yang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fil muwatta'i aqwalun wa kamun limalikin ya'udu 'alaiha atau yu'addu 'alaiha bin nawazid. Di dalam muwatta itu ada perkataan, ada hukum-hukum ya bagi Imam Malik. Jadi di situ ada fikihnya Imam Malik. Ya, yang bisa digigit ya dengan gigi geraham, artinya yang bisa dipegang teguh ya di dalamnya. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah yajahullahu anil muslimina khairul jaza. Yang terakhir ya, kita baris yang terakhir, Musnad Imam Ahmad wal musnad huwa kitabul ladzi jama'ahu musannifuhu. Musnad itu adalah kitab yang dikumpulkan oleh penulisnya waratabahu hasba masani di asma'i sahabati ya, dan menyusunnya sesuai dengan sanad-sanad nama para sahabat. Fayuridul hadis alati waqa'at lahu riwayatuha, maka dia mencantumkan hadis-hadis yang yang riwayat hadis tersebut min hadisi sahabiyin muayyanin, dari hadis satu sahabat tertentu fi musnadi hadzal sahabi, dalam musnad sahabat ini, summa hadis sahabi akhar,
Kemudian hadis sahabat yang lain fi musnadi sahabis sani, dalam musnad sahabat yang kedua, wahakada dan seterusnya, bigoddin nadhari, ya terlepas ya dari atau tanpa melihat, ya terlepas ya dari maudhu'il hadis, tema hadis itu sendiri. Jadi memang musnad itu, hadis musnad itu disusun berdasarkan nama para sahabat. Diurutkan dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ini. Abu Bakar meriwayatkan hadis apa saja, Umar meriwayatkan hadis apa saja, begitu. Diurutkan berdasarkan nama para sahabat, tidak dilihat dari temanya. Berbeda dengan Sunan, Muwatta, Sahih juga ya, itu kan disusun berdasarkan tema. Ya, ada judulnya. Tema judulnya ini apa, hadis-hadisnya judulnya ini. Sedangkan musnad itu tidak berdasarkan tema, tapi berdasarkan perawinya yaitu sahabat. Wa syarul masanidi wa ajma'uha, dan kitab musnad yang paling terkenal dan yang paling lengkap ya, wa aksaruha naf'an, dan paling banyak manfaatnya adalah musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Faqad qila innahu yastamilu ala nahwi arba'ina alfa hadisin. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia mencakup 1040 hadis. Maaf, 40.000 hadis, maaf. Ya, 40.000 hadis itu, ada yang mengatakan isinya 40.000 hadis, ya, banyak sekali. Wakila ala salasina alfa hadisin, dan ada juga yang mengatakan berisi 30.000 hadis. Wala'allahul aqrab, semoga ini yang lebih mendekati. Fa inna nuskhatal matbu'atal mutadawilata, ya sesungguhnya manuskrip ya yang dicetak dan yang beredar ya, beredar di tengah-tengah kaum muslimin ya, min musnadil imami Ahmad, dari musnad Imam Ahmad, qad balagha adada ma fiha, atau balagha adadu ya ma fiha, jumlah ya, bila ya jumlah apa yang di dalamnya itu mencapai, nah ini 27.688 hadis. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, wa huwa kitabun fihi sahih wal hasan wa dhaif. Adalah kitab di dalamnya ada yang sahih, hasan, dhaif, bal wa yujadu fihi maudhu'at. Bahkan di dalamnya juga ada hadis yang maudhu, walakin qalilah. Ya, walakin qalilatun. Tapi dia itu sedikit, hilafan lima da'ahul ba'du min huluhi min dalik. Berbeda dengan sebagian orang yang mengklaimnya dia kosong dari hadis yang maudhu itu. Faktanya ada ya. Bahwa diwanun min dawawini sunnati, dia termasuk diwan ya, kodifikasi atau kitab, termasuk kitab-kitab sunnah yang la yustagna anha, atau la yastagni anha talibul ilmi, ya, seorang pelajar tidak bisa tanpanya. Jadi pasti membutuhkannya. Wa qad ibtada al-musannifu bi masanidil asyratil mubasysyirina bil jannati. Imam Ahmad penulis memulai dengan musnad-musnad, artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga ya. Ya, dimulai dengan 10 sahabat itu sesuai dengan tingkatan ya, tingkatan para sahabat. Muqaddiman, beliau mendahulukan Abu Bakrin As-Siddiqi, muqaddiman Abu Bakrin Siddiqo ya. Siddiqo, summa Umara, summa Utsmana, summa Aliyan, summa baqiyatal asyrati radhiyallahu anhu. Summa dzakara hadis Abdurrahman bin Abi Bakrin. Kemudian menyebutkan hadis Abdurrahman bin Abi Bakar. Summa salasata hadis li salasati minas sahabah. Kemudian 3 hadis bagi 3 sahabat.
summa masanid ahlil bait. Fadzakaru ahaditsahu, menyebutkan hadis-hadis mereka, wa hakadza hatta intaha, dan begitulah sampai selesai bihadisi Syaddad bin Al-Hadi, ya. Syaddad bin Al-Hadi radhiyallahu anhu, fajajallahu musannifahu 'alal muslimina khairu jazain. Semoga Allah membalas kepada penulisnya, ya, dari doa kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang mengenal tentang kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami. Barangkali ada pertanyaan dari ikhwan sekalian. Tafadhol langsung ditanyakan kepada Al Ustaz. Ustaz, Ana mau tanya, Ustaz, kalau pemakaian hadis dhaif dan apa namanya dipakai untuk apa, Ustaz? Karena Ana masih belum paham, Ustaz, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani tentang silsilah hadis ad-dhaifah dan maudhu, bahwa beliau di mukadimahnya menulis bahwa fitnah terbesar abad 1 Hijrah itu adalah para ulama-ulama hadis menulis hadis-hadis dhaif sehingga tersebar hadis-hadis dhaif tersebut. Sementara yang Ustaz tadi bilang bahwa ulama-ulama hadis juga, imam-imam hadis itu menulis juga hadis-hadis dhaif. Jadi untuk kita hadis dhaif itu dipakai untuk apa, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Ya, makanya sebetulnya kitab-kitab hadis yang dituliskan oleh para ulama itu tidak langsung menjadi konsumsi awam, ya. Jadi harus melalui penjelasan para ulama. Ya, dan memang mereka di dalam juga tidak bisa kita menuduh, ya, seperti yang dituduhkan oleh Al-Albani itu. Apa namanya, mereka adalah para ulama yang punya maksud baik, ya, dalam penyusunan kitab-kitab hadis mereka itu, yang mereka itu berusaha, ya, dengan istihad, dengan kesungguhan mereka di dalam mengumpulkan, ya, hadis-hadis, ya. Karena kan dengan dikumpulkan para hadis itu juga pada pada tahap berikutnya kemudian diteliti kan para perawinya itu. Jadi ada penelitian terhadap para perawinya itu. Ya, jadi dalam masa-masa awal mereka, kepentingan mereka ini, apalagi masa-masa ya awal sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada yang menulis secara khusus, ya, itu kan agar mengumpulkan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di sini di kitab ini, ya, kepentingan awal itu mereka mengumpulkan dulu, mengkompilasi dulu hadis itu. Karena dikhawatirkan dia akan hilang, ya, dia akan dilupakan. Ya, jadi yang tersebar di antara manusia itu hadis-hadis dikumpulkan dulu. Ya, nah setelah dikumpulkan, ya, dan itu kan dengan adanya sanad itu kan sudah apa namanya, usaha yang luar biasa, gitu, ya, mengumpulkan hadis terus diketahui sanadnya dari sini dari sini. Nah, setelah dikumpulkan, nah baru diteliti sanadnya itu. Orang-orang para perawinya itu diteliti. Nah, setelah diteliti itu kan kemudian barulah diberikan, dihukumi, gitu, ya, dengan menghukumi secara zahir juga, gitu, ya. Secara zahirnya para perawinya ini bagaimana, apakah mana ataukah tidak, terus dari sisi hafalan, ya, dengan kriteria yang sudah jelas, ya, dalam penentuan hadis sahih, hadis hasan, begitu. Ya, makanya dari kitab-kitab hadis itu, ya,
tentu juga harus melalui penjelasan ya para ulama, para ahli, bukan konsumsi awam secara langsung gitu ya kitab-kitab hadis itu. Nah, sehingga nanti hadis-hadis yang doib, apalagi yang disepakati ya kedoibannya, ya, itu kan tidak bisa dijadikan hujah di dalam hukum ya, tidak bisa dijadikan dasar ya hujah dalam menentukan hukum. Hanya di dalam fadail amal, dalam keutamaan amal, itu bisa diamalkan dalam arti dia sebagai dorongan, cuman juga tidak meyakini bahwa itu adalah sabda Nabi. Kalau dalam hal fadail amal, karena di situ ada dorongan untuk melakukan amalan-amalan, amal-amal soleh, ya, tapi tidak diyakini sebagai sabda Nabi. Ya, karena bisa saja itu adalah perkataan orang gitu yang bercampur gitu. Kadang-kadang kan dalam redaksi hadis itu antara yang betul-betul sabda Nabi ya kadang bercampur dengan perkataan perawinya, ya pandangan, pendapat perawinya, fikih dari perawinya gitu ya. Terkadang bercampur. Ya kan? Nah, maka oleh para ahli hadisnya diteliti mana yang memang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan sabda Nabi. Nah, ketika dia itu adalah perkataan orang, ya, maka secara makna sahih atau tidaknya juga bisa dinilai kan. Ya, jadi hadis-hadis doib itu meskipun dia hadis doib, ya, tetapi maknanya kan bisa saja sahih. Jadi dia bukan sabda Nabi, dia pendapat orang, apalagi orang ini ulama. Karena para perawi yang dinilai lemah itu kita jangan menganggap mereka itu semuanya pendusta, tidak semuanya, tidak semuanya terkategori pendusta atau dituduh dusta ya. Tetapi kan ada sebab-sebab yang membuat lemah dari si hafalan misalnya. Ya, tetapi secara praktek mereka juga adalah para ulama yang ahli di bidang ilmu yang lain. Ya, juga kan kadang kita tidak serta-merta menganggap sepele kan perkataan mereka gitu. Ya, jadi hadis itu bisa saja ya doib, tapi secara makna ya matan isi hadis itu bisa saja benar maknanya. Ya, didukung oleh hadis-hadis sahih ya yang lain, didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya, secara maknanya benar. Bisa seperti itu gitu. Makanya juga para ahli fikih misalnya mereka tidak apa namanya tidak menghilangkan atau tidak menafikan ya sama sekali ya hadis-hadis gaib itu. Terkadang mereka juga menjadikan sebagai inspirasi ya untuk sampai kepada fikih. Dalam arti apalagi ketika tidak ada hadis sahih yang berbicara terhadap suatu masalah itu. Ya, jadi hadis dhaif itu dijadikan pertimbangan, cuman bukan dijadikan sebagai landasan utama di dalam berhujah. Jadi bukan dijadikan sebagai landasan utama dalam berhujah, tetapi mereka melihat ya ke hadis dhaif itu apakah dia mengandung apa fikih di dalamnya, mengandung ijtihad begitu kan? Mengandung ijtihad di dalam. Jadi itu di apa namanya ditimbang dengan cara ijtihad, dengan cara istinbat. Sehingga hadis-hadis dhaif pun kadang sebagai inspirasi, cuman bukan dijadikan sebagai landasan utama begitu. Sebagai landasan utama. Banyak hikmahnya lah ya. Ketika ada hadis-hadis dhaif ya dalam kitab-kitab hadis itu menjadi wilayah ijtihad para ulama untuk meneliti hadis-hadis itu dan juga untuk membuktikan kokohnya ilmu Islam ini bisa mengetahui mana yang hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif.
sebagai hazanah keilmuan Islam. Jadi tidak bisa juga kita secara langsung menuduh para ahli hadis yang menyusun kitab-kitab hadis itu adalah fitnah besar, terus bisa menadangkan kemadorotan. Berarti kan ini tuduhan yang berat kepada para ulama itu. Padahal mereka punya maksud yang baik. Ya maka kita harus mendahulukan husnudzon ya kepada para ulama itu. Jangan mendahulukan suudzon. Dan para mereka juga justru dengan mengumpulkan hadis-hadis itu dan menilai sendiri. Jadi mengetahui hadis dhaif itu juga perlu. Ya. Karena kan kita untuk mengetahui kebenaran itu kan tidak hanya mengetahui mana yang benarnya saja kan gitu. Jadi harus tahu juga mana yang salah. Ya, agar nanti kan hadis-hadis dhaif ini kan banyak tersebar. Nah, kalau kita mengetahui bahwa hadis itu dhaif, hadis-hadis dhaif itu juga banyak tersebar sehingga kita bisa meluruskan. Seperti Imam Tirmidzi tadi, beliau mengumpulkan hadis-hadis dan menilai hadis-hadis itu, memberikan penilaian terhadap hadis-hadis itu. Ya, jadi memang kitab hadis ini memang bukan konsumsi bagi yang awam sama sekali. Dan juga kan untuk mengamalkan suatu hadis itu kan tidak bisa langsung diamalkan begitu saja, harus dilihat menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain, melengkapi pemahaman. Makanya dia harus melalui penjelasan orang yang paham terhadap makna isi kandungan hadis itu. Karena bisa jadi kalau orang itu hanya memahami dari satu hadis, menyimpulkan sendiri itu bisa salah. Makanya harus oleh orang yang punya ilmu apa maksud dari hadis itu, bagaimana dengan menggabungkan dengan pemahaman dari hadis-hadis yang lain sehingga melahirkan kesimpulan. Maka ada yang namanya ilmu fikih untuk dalam masalah hukum. Nah, ilmu fikih ini kan adalah hasil dari yang dihasilkan dari hadis-hadis itu. Gitu. Memahami berbagai hadis yang banyak disimpulkan menjadi kesimpulan fikih. Ya kan? Gitu. Maka tidak bisa orang hanya cukup dari hadis saja. Tetap dengan ilmu fikih karena para ulama ahli fikih itu mereka sudah meneliti banyak hadis lalu kemudian memberikan kesimpulan. Ya kan? Kira-kira begitu. Sejak dulu mungkin hadis semua tulisnya Ustaznya. Gimana Pak? Sejak dulu kan nggak ada doib saja. Oke, doib kan sejak dulu kan waktu pertama kali nulis mungkin nggak ada ya. Belum ada penelitian ditulis semua mungkin Ustaz. Jadi setelah ada penelitian baru mungkin zaman siapa Ustaz dikatakan bahwa itu sahih, itu doib. Zaman dulu mungkin nggak ada kali ya. Zaman dulu kapan, Pak? Kalau ketika Rasul masih ada kan para sahabat menerima langsung dari Rasul. Tabi'in menerima langsung dari sahabat. Dan para sahabat itu semuanya kulluhum udul, tidak disangsikan ya keamanahan mereka ya, itu menjadi kaidah. Jadi semua yang didengar oleh tabi'in dari sahabat itu mereka menerimanya. Tidak perlu diteliti. Nah, baru penelitian terhadap hadis itu dimulai pada zaman tabi'in karena mereka tidak menerima dari Rasul, tidak menerima dari sahabat yang kulluhum udul, yang ditazkiyah langsung oleh Allah. Tapi mereka menerima dari para tabi'in, yang tabi'in itu juga ada banyak para pendustanya yang tidak amanah. Nah, sehingga dimulailah penelitian di masa tabi'in terhadap para perawi hadis. Ya, dinilai ini tabi'in ini benar atau tidak, ya, amanah atau tidak. Jadi, makanya di tingkatan tabi'in mulai banyak diteliti perawinya itu, dilihat tabi'in ini benar atau tidak, ya, amanah atau tidak, diteliti. Ya, maka sejak saat itu sudah dimulai penilaian terhadap hadis itu sejak zaman tabi'in itu, Mbak. Tapi Bukhari justru 200 tahun setelah Rasul meninggal saatnya. Bukhari. Iya, masuk abad kedua. Maksudnya apa dengan perkataan itu, Pak? Maksudnya 200 tahun berarti kan banyak. Pertama kali mungkin ada yang doi, penelitiannya kan lama itu mungkin. Pertama kalau ulama nulis mungkin ya tadi Imam Bukhari kan
masuk di masa itu, tabi'ut tabi'in, dekat dengan itu. Kan tadi ya saya bilang tobakohnya antara Imam Malik kan ada Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, lalu murid Imam Syafi'i diantaranya yang tadi itu ya. Gurunya Imam Bukhari. Jadi masanya nggak jauh. Ya, masanya tidak jauh dengan para penulis hadis ini yang mengumpulkan. Yang tadi yang pada awalnya mereka mengumpulkan, lalu kemudian meneliti, ya menilai, ya. Nah, lalu kemudian secara khusus paling awal pertama kali menyusun yang sahih saja. Itu juga kan atas masukan dari yang lain, ya, saran dari ulama lain. Sehingga Imam Bukhari menyusun yang paling sahih saja. Tidak semua hadis di Sahih Muslim. Kitab juga ada di kitab-kitab hadis yang lain. Hanya Sebagai Ustaz. usaha mereka begitu ya. Ya Pak. Mungkin ya itu apakah jadi kalau hadis sih benar. Jadi setelah Rasulullah saya kira kalau kita lihat di sejarah itu juga sudah dipikirkan, cuma belum ditulis gitu loh. Jadi misalnya saya mendengar Rasulullah gini ketika para khalifah ini memutuskan sesuatu, itu kan berarti berkaitan dengan hadis juga, cuma belum ditulis. Iya, Nah, kalau iya betul. Pada masa ahli hadis kayak Bukhari dan seterusnya itu baru kemudian dikompilasi. Bisa jadi waktu Bukhari itu juga sudah lebih banyak daripada yang tercetak sekarang ini. Makanya kemudian ada Sahih Bukhari. Jadi sudah sudah dipilah lagi lah mana yang hadis yang begini begitu itu ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah kriteria penentuan doif, kemudian sohe dan seterusnya, itu apakah ada perkembangan dengan perkembangan ilmu? Ini kalau saya analogikan ilmu yang lain, ilmu ini kan terus dinamis ini ya. Jadi metodenya ya, kayak misalnya kalau di ilmu kesehatan tuh sebelum waktu zamannya Ibnu Sina ya sudah ilmiah, cuma kan belum ada mikroskop. Nah, jadi dengan ditemukan mikroskop, kemudian teori penyakit itu berkembang. Setelah mikroskop pun juga kemudian mikroskop lebih detail lagi, mikroskop elektron seperti itu. Apakah ilmu hadis ini juga seperti itu sehingga kemudian kayak misalnya yang ulama yang baru Albani itu kemudian mengambil kesimpulan kalau di buku-bukunya ini sepintas saya lihat kan setelah diteliti ini ternyata ada perawinya yang begini gitu. Ya memang benar, saya setuju sekali ilmu hadis ini kalau bagi kita, kalau kita ini kan awam ya, yang ride aja gitu. Yang ride, yang yang sulit-sulit tadi itu biar nanti para ilmuwan yang sekarang lagi ulama yang lagi berkecimpung di situ gitu loh. Kalau kita memang sulit kadang sulit dipahami kan gitu ya. Jadi nggak ready ya beberapa hadis. Saya kira itu Ustaz. Ya, berkenaan dengan kembangan ya keilmuan tadi memang ilmu hadisnya di itu semua ilmu syar'i ya. Saya pernah nulis tentang ilmu syar'i itu. Ada dua wilayah, ada ilmu riwayah dan diroyah. Kalau ilmu riwayah itu kan sangat berpaku kepada orang-orang yang meriwayatkan, ya kan? Sangat berpaku kepada orang-orang yang meriwayatkan dari tadi ya, dari sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Ya, kalau penilaian hadis dari sisi riwayat, ya memang bukan suatu hal yang harus diteliti secara pemahaman ya.
Tapi kan berpaku kepada tadi meneliti ya ke kondisi para perawinya itu. Ya, dan informasi ya tentang para perawi itu ya diketahui oleh para ulama yang di sejaman dengannya, yang mengetahui kondisinya. Ya, makanya para ulama sekarang yang menilai apakah hadis itu sahih, itu kan dengan melihat informasi-informasi dari para ulama yang mereka dikenal sebagai ahli di dalam ilmu jarah ta'dil, ya, yang menilai perawi ini apakah penilaian jarah, ya, penilaian yang negatif terhadapnya ataukah ta'dil, penilaian yang positif terhadap perawi itu semua sudah ditulis oleh para ulama itu, penilaian-penilaian itu dalam kitab-kitab mereka. Sehingga para ulama sekarang yang meneliti itu. Lalu bagaimana ketika ada yang mengatakan ini perawi tersebut amanah, ada juga yang menuduh. Nah, itu kan ada metodenya. Ya, ada metode itu kemudian tadi bisa berkembang ya secara metode itu. Dan juga penyebutan istilah-istilah gitu kayak istilah di sahih, ya, hasan, dhaif. Ya, terus dikembangkan dari sisi metodologinya. Ya. Dan memang untuk menilai hadis ini adalah di wilayah ijtihad, ya. Wilayah ijtihad dalam arti bisa saja para ulama itu berbeda pendapat dalam menilai hadis. Jadi tidak semuanya dianggap penentuan hadis ini semuanya sahih, semuanya qat'i, semuanya disepakati, tidak. Nah, ini wilayah ijtihad juga. Wilayah ijtihad menentukan hadis itu memang ada yang disepakati kedhaifannya ada. Tapi juga ada yang diperselisihkan. Ya, ulama ini mengatakan ini sahih, ulama ini mengatakan dhaif. Ya kan? Tidak semua yang disebut oleh Albani misalnya itu sahih, itu semuanya sahih. Itu bisa diteliti lagi. Setiap orang yang mempelajari ini berhak mereka untuk meneliti kembali, memeriksa kembali. Ya, jadi seperti halnya bagi orang yang mampu juga tidak boleh taklid juga. Sama dengan ilmu lain, gitu, tidak boleh taklid dalam masalah fikih, dalam masalah ilmu-ilmu lain, termasuk dalam ilmu hadis. Kenapa kita harus taklid ke Albani misalnya? Padahal kan bisa diteliti, bisa diperiksa juga apa yang disimpulkan oleh Albani itu. Karena ini juga wilayah ijtihad dalam penentuan hadis itu apakah sahih, hasan ataukah dhaif. Sehingga bisa antara satu ulama dengan ulama lain bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda terhadap hukum, ya, terhadap hadis tersebut. Ya kan? Begitu, sehingga ya inilah wilayah keilmuan, ya, wilayah ilmu hadis. Bagi orang yang ingin mendalaminya ya perlu mempelajarinya sehingga bisa menghukumi dari sisi hukumnya, ya, hukum hadis itu perawinya. Jadi tinjauannya sangat banyak ya ilmu hadis ini. Tidak hanya riwayat tapi juga diroyahnya dalam memahami matannya bagaimana. Itu kan tidak semua orang yang sibuk dengan perawi hadis meneliti satu hadis saja kan itu bisa panjang, bisa lama. Meneliti satu hadis, mengumpulkan seluruh jalurnya, meneliti setiap perawinya, itu kan cukup lama. Ini pekerjaan yang sangat panjang. Nah, orang yang sibuk dengan para perawi hadis, mereka belum tentu memahami matannya, bagaimana menyimpulkan dari matan, karena itu dibutuhkan ilmu lain. Dibutuhkan ilmu pemahaman terhadap bahasa Arab, dibutuhkan terhadap ilmu usul fikihnya, ya, di dalam bisa menyimpulkan kesimpulan fikih dari hadis itu juga terpaku kepada pemahaman yang menyeluruh terhadap semua hadis-hadis karena harus digabungkan, ya, sehingga melahirkan kesimpulan dari menggabungkan berbagai hadis itu. Ya, diperlukan banyak ilmu yang lain sehingga tidak bisa kita hanya berpaku kepada ahli hadis. Ya kan? Untuk memahami matanya ya kita juga harus belajar kepada ahli fikih, para ulama fikih.
Begitu. Karena di situ dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu syar'i ini cukup banyak, cukup mendalam begitu. Saya kira itu ya untuk pembahasan pagi hari ini. Dicukupkan saja. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kepemahaman terusus dalam ilmu hadis ini. Baik ya ikhwah, alhamdulillah kita tutup majelis kali ini dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.